Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Mungkin teman-teman ada yang baru pulang kerja, atau mungkin udah ada yang dari tadi pulang kerja jam 5, atau ada yang mau shift malam, atau mungkin masih ada yang di kerjaan, atau mungkin lagi di perjalanan mungkin ya. So, dimanapun teman-teman, semoga teman-teman selalu bisa menikmati dan mensyukuri setiap momen dan waktu yang Allah kasih, apapun keadaan kita lagi di mana gitu ya. Oke, di sini Anis mau storytelling aja, atau Anis mau sedikit cerita. Jadi beberapa hari yang lalu, atau mungkin belum ada seminggu ya, Anis tuh ketemu sama teman lama. Anis, kita sharing-sharing dan lain-lain ya. Maklum di usia 25 tahun dengan segala kompleks permasalahan hidup atau apapun itu, jadi pengennya sharing aja gitu ya, maksudnya cerita aja gitu. Nah, ada satu obrolan yang menarik banget dan itu benar-benar menampar Anis banget sih. Jadi mungkin Anis sudah lama menyadari ini, tapi alam bawah sadar tuh kayak ya udah masa lalu, mau diapain lagi gitu kan. Ya, tapi sebenarnya setelah Anis pikir-pikir, ternyata ini berdampak besar banget sih. Bukan cuma buat Anis, mungkin buat semua orang gitu. Jadi obrolan kita tuh gini, temen Anis bilang, sebenarnya akun media sosial itu aset loh Nis gitu. Gimana asetnya? Ya iyalah aset, contohnya nih ya, contohnya gini aja deh, contohnya kita bahas lu deh ya, misal kita bahas lu gini. Lu kan dulu waktu kuliah, siapa sih orang di fakultas dakwah yang nggak lu sapa atau yang nggak nyapa lu gitu. Nah, hampir semua orang tuh pasti lu nyapa nih, lu pasti nyapa gitu. Nggak deh lu pasti nyapa gitu kan. Masa sih? Iya, gue sampai capek kalau misalkan lagi jalan sama lu gitu kan. Pasti halo teteh, hai teh, dan lain-lain tuh pasti selalu ada gitu kan. Contohnya lu. Nah, tapi gue lihat tuh lu nggak yang apa namanya ya, memanfaatkan itu. Contohnya gimana? Ya iyalah, coba deh lu nih ya, dari awal di Semarang deh, dari awal Semarang, lu kan aktif kegiatan kampus baik eksternal maupun internal gitu kan. Lu juga aktif beberapa komunitas gitu kan. Nah, tapi gue perhatiin Instagram lu tuh pengikutnya ya segitu gitu loh. Tapi kalau lu bisa memanfaatkan pada saat masa kejayaan lah ibarat kata ya, lu tuh bisa nih pengikut lu lebih banyak gitu. Ya juga sih ya, gue tuh menganggap gue tuh, iya sih memang benar, gue tuh ekstrovert banget. Gue memang ekstrovert parah. Jadi energi gue tuh kalau ketemu sama orang gitu, kalau nggak ketemu tuh kayak aduh capek gitu tuh. Jadi gue menganggap tuh yaudah ketemu yaudah gitu kan. Nah, padahal kan dia punya handphone ya, dia punya HP ya. At least walaupun Anis ikut komunitas harapan yang memang relawannya itu ada yang usia 40 tahun ke atas, ya walaupun nggak punya Instagram kan setidaknya punya Facebook ya. Nah, Anis tuh nggak manfaatin itu gitu loh. Maksudnya kayak orang yang Anis kenal di komunitas, di organisasi kampus, bisa misal Anis follow, mungkin ada yang Anis follow, bukan Anis follow ya, maksudnya kayak barter IG gitu loh, barter IG gitu-gitu loh. Nah, jadi ya mungkin sekarang ada beberapa IG tuh teman Anis, cuma kayak nggak sebanding sama yang perjalanan waktu lah, kita bisa bilang perjalanan waktu gitu. Ya juga sih, bener juga apa yang lu bilang gitu kan, kata Anisum. Nah iya gitu loh. Dan banyak banget momen yang sebenarnya lu tuh bisa ngabadiin di Instagram ya. Oke lah, kita sebut langsung aja Instagram gitu, karena gue lihat tuh lu pasti mengabadikannya itu di WA. Dan di WA itu kan nggak bisa di save nih, cuma 24 jam udah selesai. Lu sering storytelling, lu sering cerita panjang. Gue tanya, lu sering kan bikin status panjang? Iya, gue sering banget. Nah, lu pernah nggak sih nih kadang tanya ke orang gitu, kalau lu bikin status panjang tuh, orang pada baca nggak sih gitu.
Belum sih, gue belum pernah, tapi gue pernah juga sih ke temen deket gue doang gitu ya. Dan jawaban mereka tuh selalu ini, selalu apa namanya, selalu kalau gue bikin status, gue kan panggilannya teteh ya kalau di Semarang. Kalau teteh bikin status sih selalu aku baca gitu kan sampai akhir gitu. Nah iya nis, karena menurut gue pribadi nih ya temen lu ya, karena menurut gue pribadi tuh cerita lu tuh menarik buat gue baca. Ada apa nih si teteh gitu, lagi ada apa nih si teteh dengan status panjangnya, fotonya, videonya gitu. Jadi apalagi sekarang kita udah mengkerucut ya temen ya. Jadi orang tuh lihat dari statusnya, IG story-nya, status WA-nya, lagi apa nih, lagi ada apa nih orang gitu kan. Nah itu nis, itu yang apa ya, yang mungkin itu yang mungkin ini ya jadi salah satu ketertarikan buat lo gitu. Coba nih misal lu dari awal maba ikut organisasi eksternal, internal, komunitas, lu kayak barter IG dan lain-lain gitu kan. Ya mungkin followers lu juga udah banyak gitu. Nah, kenapa gue tadi bilang aset? Karena sekarang kan zamannya era media sosial ya, era konten kreator dan lain-lain. Lu bisa storytelling, terus pengikut lu juga banyak, momen-momen foto video dan apa namanya itu salah satunya bisa jadi aset nih gitu. Ya juga ya, maksudnya kayak gue ikut apa namanya, waktu itu gue ikut HMJ, gue ikut PMII, terus gue juga ikut komunitas harapan Semarang, komunitas yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Terus gue juga waktu itu ikut RGM radio, dan ya alhamdulillah beberapa kali gue tuh kayak ngehadirin apa namanya, ngehadirin kegiatan-kegiatan kayak misal dari Komhar, Anis tuh ini apa namanya, ikutlah jadi peserta penanaman pohon di Gunung Jambu dengan banyak orang yang Anis kenal, kayak ngecamp di Perantunan kayak gitu. Lu kan pokoknya ya juga ya, maksudnya kenal, say hello, kenalan, membawa diri dari komunitas mana gitu-gitu. Coba andai kan kalau misalkan bisa barteran IG gitulah, setidaknya minimal IG gitu loh. Jadi selain karena bisa untuk branding, sebenarnya bisa untuk ajang silaturahmi sih. Sebenarnya itu paling utama itu adalah untuk ajang silaturahmi, misal ada apa, jadi kita bisa turut saling mendoakan dan lain-lain sih, seperti itu. Terus kalau misalkan emang lu mau konsisten jadi konten kreator atau apalah itu, misal lu bisa mulai dari apa nih, lu suka apa, lu kan suka ngomong nih. Gue jujur deh, kalau lu ngomong tuh gue selalu antusias dengar cerita lu gitu, karena lu tuh orangnya ekspresif banget gitu katanya. Jadi tuh pasti kalau orang yang lu ceritain tuh pasti mereka dengerin fokus gitu. Ya mungkin lu dari storytelling dan lain-lain. Ya juga sih, benar. Pokoknya yang dibilang itu benar banget sih. Kayak Anis, ada nih temen deket Anis, Encut kan fokus banget tuh dari awal maba. Memang dia jago di media sosial, terus juga di editing video dan lain-lain. Dia juga kreatif banget, dan ya alhamdulillah sekarang rezeki dia banyak banget dari endorse dan lain-lain. Anis juga ikut seneng banget karena Anis tahu prosesnya Encut tuh keren banget sih. Anis tahu prosesnya Encut keren banget, dan itu tuh proses gitu, dan berawal mula ya dari dari pengikutnya, followersnya mungkin gitu ya. Ya pokoknya jadi Anis mau ini aja sih, maksudnya mau reminder buat mungkin adik-adik kelas Anis yang masih kuliah atau siapapun lah, kita nggak ada kata terlambat sebenarnya untuk mulai. Jadi usahakan dimanapun kita berada, terutama yang masih mahasiswa, cari relasi sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk mengabadikan itu juga di media sosial. Penting banget sih sekarang, karena Anis merasa oke, nah ini nih salah satu yang membuat Anis ketampar juga ketampar dong bahasanya, maksudnya kayak apa namanya, iya juga ya gitu. Jadi Anis kan yang orangnya tuh sebenarnya offline banget. Jadi relasi, kenalan dan lain-lain itu cukup save nomor WA aja gitu kan. Nah nomor WA Anis kebetulan 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu tuh
Kalau ini apa namanya, nomornya tuh hangus, ya udah dong, nomornya hangus. Dan kesalahan Anis juga nggak nyimpen nomornya di Google dan lain-lain lah pokoknya. Jadi ya udah hilang semua. Jadi bener-bener nomor Anis yang sekarang tuh bener-bener nomor baru semua, dalam artian ya udah orang-orang yang masih berhubungan sama Anis, sekitar Anis aja gitu. Atau adapun beberapa yang temen dari IG yang Nis nomor lu ganti ya dan lain-lain gitu loh. Dan itu jadi nomornya sampai hangus. Dan ya udah, jadi kan kebetulan Anis alhamdulillah kalau bikin status tuh ada 300 atau 400 orang yang lihat. Nah itu tuh aset banget katanya kalau misalkan zaman sekarang jadi konten kreator, jadi apapun itu, bisa pun kalau lu mau jualan, nah itu jadi ajang media lu memperkenalkan produk lu gitu. Jadi ini dua POV ya, POV Anis dan POV temen Anis. Jadi pokoknya cari sebanyak-banyaknya relasi dan jangan lupa untuk mengabadikan itu di media sosial, at least saling follow-followan Instagram gitu. Dan abadikan momen di Instagram kan juga bisa nyimpen tuh, nyimpen foto, nyimpen video gitu kan. Nah Anis tuh senangnya tuh di status WhatsApp doang, nggak main IG banget dulu toh. Jadi kayak ada, ya udah deh mau gimana lagi. Jadi sekarang Anis pengen maintenance aja teman-teman Anis di WA, teman-teman Anis di Instagram untuk ajang silaturahmi dan lain-lainnya. Adapun tujuan-tujuan ke depan pelan-pelan lah. Jadi sebenarnya selain Anis mau mengingatkan untuk pentingnya itu media sosial, akun itu aset. Jadi kita supaya bisa lebih maintenance-nya, teman-teman bisa mulai dari barteran IG, sama yuk mulai dari sekarang untuk save username atau password, dan itu dicatat ya di notes dimanapun itu. Teman-teman harus catat, karena ketika kita mulai concern di media sosial tapi pas adalah misal momen kita lupa, entah logout dan lain-lain, misal lupa username dan passwordnya, kan itu cukup ini ya, menguras pikiran dan tenaga. Jadi mending lebih baik dari sekarang aja teman-teman bisa apa namanya persiapin gitu. Kalau misalkan sampai ada yang lupa password dan lain-lain, kan bisa kita cari tutorialnya di YouTube seperti itu. Jadi mulai dari buat teman-teman yang kayak Anis juga pelupa, jadi kayak sandi, email, password dan lain-lain itu mending dicatat sih, jaga-jaganya kita lupa, seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan ceritaku. Selamat menjalankan kegiatan kalian. Kalau bilang selamat beraktivitas, jam segini mah wayahnya untuk istirahat gitu ya. Jadi monggo kegiatan teman-teman mau apa, happy apa dong, happy, pokoknya happy aja deh. Oke, see you, terima kasih.